Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan neraca dan laporan laba rugi dari PT Astra Agrolestari dan Yayasan Mercy Corps Indonesia atau yang biasa disebut YMCI. Yang terhormat kepada Ibu Esi Fitriani Komara, SEMSM. Selanjutnya, kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Yang pertama, saya sendiri Melviana Puja Alia dengan nomor NIM 51122111001. Selanjutnya ada Pipi Rohimah dengan nomor NIM 03, ada Febri Jupita Naibaho dengan nomor NIM 04, Ferry Antonius Nejar Marbun 05, Nurul Nirwani 06, Fahrija Amjali 069, Sukma Ali Sobirin 318. Di pembahasan kali ini terdapat 3 bab. Yang pertama ada pembukaan atau pendahuluan, terus ada pembahasan, selanjutnya ada penutup. Selanjutnya yang akan dibahas pertama laporan hasil analisisnya itu adalah PT Astra Agrolestari, di mana PT Astra Agrolestari itu adalah sebuah perusahaan TBK atau perseroan yang dimana dimulanya perusahaan itu bergerak di bidang ubi kayu, sekarang berkembang menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas area kelola mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada sejarah dari Yayasan Mercy Corps Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Yayasan Mercy Corps ini berpusat di Jakarta Pusat untuk di Indonesia, tetapi Yayasan Mercy Corps ini itu merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional yang berpusat di Amerika dan di Skotlandia yang berfokus pada tanggapan darurat bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan ekonomi. Di Indonesia sendiri, Yayasan Mercy Corps membantu masyarakat untuk pulih dari kondisi krisis yang mereka hadapi dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia, Mercy Corps telah membantu lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 1999. Mercy Corps sendiri memiliki beberapa departemen untuk 3 mendukungnya jalannya yayasan. Salah satunya yaitu Departemen Keuangan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perhitungan perbandingan antara 2 atau lebih pos dalam laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Analisis rasio keuangan dapat membantu investor dan manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi atau operasional dengan memahami lebih baik tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio keuangan terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu total debt to asset ratio, yang kedua total debt to equity ratio, yang ketiga time interest earning ratio, dan yang terakhir long term debt to equity ratio. Baik, pada bagian pertama ini yaitu total debt to asset ratio. Di sini dijelaskan mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Diibaratkan semakin kecil rasionya berarti semakin aman. Porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Di sini dijelaskan rumusnya yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dikali 100% dibagi total aset. Selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas atau yang biasa disebut total debt to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi.
Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin pula aman. Di sini terdapat rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total debt dikali 100% dibagi equity. Selanjutnya time interest earning ratio. Rasio ini sering disebut juga dengan coverage ratio, yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperoleh. Rumusnya yaitu TIR sama dengan EBIT dikali 100% dibagi interest change. Dan yang terakhir, long term debt to equity ratio, yaitu merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Rasio ini mengukur kemampuan modal sendiri untuk menutup hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin aman bagi kreditur jangka panjang. Berikut rumusnya yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dikali 100% dibagi equity. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam finance ratio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Di dalam rasio aktivitas ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada total asset turnover atau perputaran total aktiva. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana semakin besarnya rasio, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivitasnya terhadap konversi penjualan. Berikut rumus rasio keuangan ini. Total asset turnover sama dengan net sales dibagi total aset. Yang kedua, ada receivable turnover atau perputaran piutang. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Berikut rumus rasio keuangan untuk perputaran piutang. Receivable turnover sama dengan net credit on sales dibagi average receivable. Yang ketiga ada average collection period ratio untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Rumusnya adalah average collection period sama dengan average receivable dikali 360 dibagi net credit on sales. Berikutnya ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Rumusnya adalah inventory turnover sama dengan COGS dibagi average inventory. Ada juga average day inventory. Itu adalah berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang sebelum dijual atau masuk dalam proses produksi. Rumusnya adalah average day inventory sama dengan average inventory dikali 360 dibagi COGS. Ada working capital turnover ratio untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, aktivitas lancar dikurang hutang lancar terhadap penjualan selama satu periode siklus kas dari perusahaan. Rumusnya, working capital turnover sama dengan net sales dibagi current asset dikurang current liabilities. Ada fixed asset turnover ratio untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapat. Rumusnya, fixed asset turnover sama dengan net sales dibagi fixed asset. Yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa ukuran dalam rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangan ini. Gross profit margin sama dengan gross profit dikali 100% dibagi net sales. Yang kedua, ada operating profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi, kecuali bunga dan pajak.
atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rumusnya operating profit margin sama dengan EBIT dikali 100% dibagi net sales. Yang ketiga ada net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio menghitung presentasi dari setiap hasil sisa penjualan, sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sebenarnya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumusnya, net profit margin sama dengan EAT dikali 100% dibagi net sales. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Rumusnya, EBIT dikali 100% dibagi total aset. Yang kelima ada return on investment, menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax, EAT. Rumusnya adalah return on investment sama dengan EAT dikali 100% dibagi total aset. Dan yang terakhir ada return on equity atau disingkat ROE, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Berikut rumusnya. Equity sama dengan EAT dikali 100% dibagi equity. Dalam tabel liquidity ratio terdapat current ratio, current asset, current liabilitas. Artinya setiap rupiah 1 utang lancar dijamin oleh 1,15 aktiva lancar. Dan selanjutnya quick ratio, current asset, inventory, current liabilitas. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 0,5335 rupiah. Selanjutnya cash ratio, cash plus marketing security dan current liabilitas. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin 0,428 rupiah kas dan equity. Di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk melihat potensi jangka panjang suatu perusahaan agar dapat memberikan keuntungan. Di dalam rasio solvabilitas terdiri dari 4 poin. Yang pertama, total debit to total asset ration yang terdiri menjadi 2 juga atau terbagi menjadi 2 juga, yaitu total debit atau hutang, total aset atau harta. Di poin yang kedua ada total debit to equity ration yang terbagi menjadi 2 juga, yaitu total debit atau hutang, equity atau modal. Dan pada poin yang ketiga ada time interest running ration yang terbagi menjadi 2 juga, yaitu EBIT atau laba, interest change atau bunga. Dan yang terakhir pada poin yang keempat ada long term debit to equity ration yang terbagi menjadi 2 juga, yaitu long term debit atau hutang jangka panjang dan equity atau modal. Selanjutnya ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada total asset turnover, yaitu rumusnya net sales atau penjualan sebanyak 6.581.321 rupiah dibagi dengan total aset atau total aktiva sebanyak 31.232.777 rupiah. Hasilnya yaitu 0,2107184006. Dengan demikian, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 21 kali. Lalu yang kedua ada receivable turnovers. Ini rumusnya net credit on sales atau penjualan sebanyak 6.581.321 rupiah dibagi dengan piutang dagang atau average receivables yaitu sebanyak 975.409 rupiah. Ini dibagi hasilnya 6,74724239. Dengan demikian pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 6,74 kali. Lalu yang ketiga ada average collection period. Itu rumusnya average receivable atau piutang dagang sebanyak 975.409 rupiah itu dikali 360 hasilnya 300.547.240 rupiah dibagi dengan net credit on sales atau penjualan sebanyak 6.581.321
hasilnya 53,3551338. Atau dengan demikian rata-rata piutang yang tertagih ya setiap 53 hari sekali berarti. Lalu yang keempat ada inventory turnover, yaitu rumusnya cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, sebanyak Rp5.586.958 dibagi average inventory atau persediaan sebanyak Rp5.747.693, maka hasilnya 0,9720346867. Dengan demikian persediaan selama setahun berputar sebanyak 0,972 kali atau satu kali ya. Terus yang kelima ada average days inventory, yaitu rumusnya average inventory atau persediaan tadi persediaan dikali 360, hasilnya 2.069.169.480 dibagi dengan cost of goods sold atau HPP sebanyak 5.586.958, maka hasilnya 370,3570852. Dengan demikian persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 370,35 hari sebelum dijual, atau 370 hari ya sebelum dijual. Lalu yang keenam ada working capital turnovers. Ini rumusnya net sales atau penjualan sebanyak Rp6.581.321 dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities, atau current asset itu terbagi menjadi kas, efek, piutang dagang, dan persediaan. Lalu current liabilities itu utang usaha dan utang wesel. Maka itu terdapat Rp1.402.484. Jadi hasilnya 4,692617,527. Atau dengan demikian modal kerja berputar sebanyak 4,69 atau 4,7 kali. Lalu yang terakhir ada fixed asset turnover, yaitu net sales atau penjualan sebanyak 6.581.321 dibagi dengan fixed asset atau aktiva tetap sebanyak 20.516.650 dibagi, maka hasilnya 0,320779113. Maka dengan demikian aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 0,320 kali. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin ini rumusnya gross profit atau laba kotor sebanyak Rp994.363 dibagi dengan net sales atau penjualan Rp6.581.321. Hasilnya 0,151088664. Maka dengan demikian setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,151. Lalu yang kedua ada operating profit margin. Rumusnya ini EBIT atau EBIT atau disebutnya laba operasi sebanyak Rp285.724 dibagi dengan net sales atau penjualan sebanyak Rp6.581.321. Maka hasilnya 0,04341. Maka dengan demikian setiap 1% Rp1 penjualan menghasilkan 0,434 laba sebelum bunga dan pajak. Lalu ada net profit margin. Ini rumusnya EAT atau EAT atau laba setelah pajak, yaitu Rp82.786 dibagi dengan penjualan Rp6.581.321, maka hasilnya 0,01257894. Dan demikian setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,0125 laba sebelum pajak. Lalu ada ROA. Rumusnya EBIT dibagi total aktiva, EBIT-nya Rp285.724 dibagi total aktivanya
Rp31.232.777 hasilnya 0,00914821 atau setiap 1 rupiah total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,9148 rupiah. Lalu ada ROI, rumusnya ini EAT dibagi total aktiva yaitu 827826 dibagi 31.232.777 rupiah, hasilnya 0,002650631613. Maka setiap 1 rupiah total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,2650 rupiah. Lalu yang terakhir ada ROE, ini rumusnya EAT. EAT-nya itu ada 82.786 rupiah dibagi equity atau modal saham ya, sebanyak 21.777.516 rupiah, maka hasilnya 0,03813.702. Maka setiap 1 rupiah modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,381370. Saya akan menerangkan common size dari PT Astra Agro Lestari. Cara menghitung common size yaitu dengan cara mengambil setiap pos keuangan, misalnya neraca atau laporan laba rugi, dan membaginya dengan total aset, total liabilitas atau total pendapatan, tergantung pada apa yang diinginkan dan Anda ingin bandingkan. Hasilnya akan menjadi persentase dari total yang dipilih. Pertama-tama tentukan total aset, total liabilitas, atau total pendapatan yang akan digunakan sebagai basis perhitungan. Hitungan persentase setiap pos keuangan dalam laporan keuangan dengan membagi jumlah pos keuangan tersebut dengan total yang dipilih pada langkah kedua, kemudian kalikan dengan 100%. Sebagai berikut tabel-tabelnya. Terdapat aset tidak lancar, liabilitas dan ekuitas, dan laporan keuangannya, pendapatan usaha, jumlah pendapatan komprehensif, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan index size pada PT Astra yang dimana pada laporan posisi keuangan yang pertama ada penjualan dan pendapatan usaha dengan indeks size-nya 130,71%. Selanjutnya ada beban pokok penjualan dan pendapatan dengan nilai 136,17%. Ada jumlah laba bruto dengan nilai 106,67%. Ada beban penjualan dengan nilai 97,52%. Ada beban umum dan administrasi dengan nilai 123,2%. Ada pendapatan usaha dengan nilai 190,34%. Selanjutnya ada beban usaha dengan nilai 96,7%. Selanjutnya ada laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk dengan nilai 297,63%. Selanjutnya ada laba rugi yang dapat diatribusikan ke kepentingan non pengendali dengan nilai dengan indeks size-nya 112,39%. Ada juga laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan dengan nilainya kosong. Ada juga laba rugi komprehensif dengan nilai 134,97%. Selanjutnya ada dapat diatribusikan ke entitas induk itu dengan nilainya kosong. Selanjutnya ada laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke beban yang tidak terkontrol dengan nilai 112,39%. Di sini sudah terdapat rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019 terdapat aktiva lancar sebesar 21.376.301.057 rupiah dibagi utang lancar 581.736.122 rupiah dikali 100%.
dengan hasil jumlah 3.674.570.007 rupiah sama dengan 3.674%. Artinya pada tahun 2020 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh 3.674.570.007 rupiah Aktiva lancar. Tahun 2020 masih tetap sama rumusnya dengan hasil jumlah 3.448.219.712 rupiah sama dengan 3.448%. Artinya pada tahun 2021 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh RP 3.448.219.712 rupiah Aktiva lancar. Selanjutnya ada quick ratio. Di sini juga sudah terdapat rumus quick ratio sama dengan Aktiva lancar diambil persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019 terdapat Aktiva lancar sebesar 21.376.301.057 rupiah diambil persediaan 0 dibagi utang lancar 581.736.122 rupiah dikali 100% dengan hasil jumlah 3.570.570.667.000 sama dengan 3.675%. Artinya pada tahun 2020 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh 3.454.570.667.000 Aktiva yang benar-benar lancar. Pada tahun selanjutnya di tahun 2020 masih tetap sama rumusnya dengan hasil jumlah 3.532.824.025 rupiah sama dengan 3.527%. Artinya pada tahun 2021 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh 3.532.824.025 rupiah Aktiva yang benar-benar lancar. Selanjutnya yaitu ada kas rasio. Di sini juga sudah terdapat rumus kas rasio sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019 terdapat kas sebesar 1.849.586.065 rupiah ditambah efek sebesar 0 dan dibagi utang lancar sebesar 581.736.122 rupiah dengan hasil jumlah 317.942.447 rupiah atau 317.942%. Artinya pada tahun 2020 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh 317.942.000 kas dan efek. Dan pada tahun selanjutnya di tahun 2020 masih tetap sama rumusnya dengan hasil jumlah 1.167.130.387.000 atau 1.367%. Artinya pada tahun 2021 setiap RP1 utang lancar dijamin oleh 1.367 kas dan efek. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas, total debit to total assets ratio. Sini juga sudah terdapat rumus debit to assets ratio sama dengan total hutang dibagi total Aktiva dikali 100%. Pada tahun 2019 terdapat total hutang yaitu sebesar 21.986.387.263 rupiah dibagi total Aktiva sebesar 21.985.647.373 rupiah dikali 100%.
dengan hasil jumlah 98 miliar 547 juta 87.032 rupiah, atau sama dengan 98.548% atau 98,5%. Artinya pada tahun 2020 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 98,5%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp98.548 total hutang. Pada tahun selanjutnya di tahun 2020 masih tetap sama rumusnya dengan hasil jumlah 84 miliar 497 juta 552.026 rupiah sama dengan 84 juta 498% atau 84,5%. Artinya pada tahun 2021 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 84,5%. Setiap satu total aktiva menjamin Rp84.498 total hutang. Selanjutnya saya akan masuk ke hasil analisis common size dari Yayasan Mercy Corps Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa common size itu adalah suatu alat atau rumus yang digunakan untuk mencari persentase, yang dimana persentase itu digunakan untuk melihat besarnya kontribusi terhadap perusahaan. Selanjutnya dapat dilihat di tabel di samping bahwa ada hasil analisis dari common size Yayasan Mercy Corps Indonesia, yaitu mengalami kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Cara menghitung common size-nya itu dengan cara tahun dibagi poin yang ada di keterangan itu dikalikan 100% lalu dibagikan dengan jumlah liabilitas dan aset bersih. Contohnya saya akan mengambil contoh poin pertama di tahun 2020, yaitu kas dan setara kas di tahun 2020 jumlahnya 8.133.943.895.000 dikalikan dengan 100%. Lalu dibagikan dengan jumlah liabilitas dan aset bersih pada tahun 2020 dengan total 21.061.970.067. Hasilnya yaitu ada pada tabel pertama di tahun 2020 38,62%. Saya mengambilnya dua angka di belakang koma. Selanjutnya setiap poin yang ada nilainya di bagian keterangan itu caranya sama menghitungnya seperti itu, dan dapat disimpulkan bahwa hasil common size di tahun 2020 Yayasan Mercy Corps itu berkontribusi besar terhadap perusahaan. Selanjutnya ada laporan hasil analisis angka indeks dari Yayasan Mercy Corps Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa angka indeks itu adalah suatu alat pembanding suatu perusahaan, apakah suatu perusahaan itu mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan, dengan menjadikan tahun dasarnya itu atau tahun sebelumnya sebagai tahun base-nya dan tahun tertingginya sebagai tahun pembandingnya. Dapat dilihat di tabel samping bahwa hasil dari analisis angka indeks Yayasan Mercy Corps Indonesia itu mengalami peningkatan. Cara menghitung angka indeks itu dengan cara tahun tertinggi lalu dikalikan 100% dibagi dengan tahun terendah, yaitu menurut seperti contoh di tabel, yaitu tahun 2020, yaitu dengan total jumlah, saya mengambil poin pertama kas dan setara kas, yaitu tahun 2020-nya 8.133.943.895 dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan tahun 2019, yaitu 1.889.586.065 rupiah. Hasilnya yaitu di tahun 2020 439,77. Untuk di tabel ini saya mengambilnya ada yang dua angka ataupun dua angka di belakang koma ya. Cara menghitung yang selanjutnya pun sama seperti itu, dan hasilnya Yayasan Mercy Corps Indonesia mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, perusahaan bisnis fokus pada laba bersih dan profitabilitas, sedangkan organisasi non-bisnis lebih fokus pada penggunaan dana dan efektivitas program. Yang kedua, pada hasil common size
di Yayasan Mercy Corps Indonesia dapat dilihat bahwa aset lancar merupakan pos terbesar dalam laporan keuangan pada tahun 2021, sedangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pendapatan ditangguhkan pos terbesar dalam kewajiban dan ekuitas. Yang ketiga, hasil laporan laba rugi atau aktivitas Yayasan Mercy Corps Indonesia tahun 2020 adalah sebesar Rp2.945.860.792, artinya positif mendapatkan keuntungan. Dan pada tahun 2019, jumlah penghasilan komprehensif adalah sebesar Rp15.700.424, yang artinya pada tahun 2019 pun mendapatkan keuntungan. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah perbedaan utama adalah bahwa perusahaan non-nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi atau laporan arus kas seperti perusahaan nirlaba, dan sebaliknya perusahaan non-nirlaba biasanya memiliki laporan keuangan yang lebih terfokus pada pengelolaan aset dan penggunaan dana mereka. Di sini saya akan menyampaikan saran yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, meskipun perusahaan non-nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, mereka tetap harus mempersiapkan laporan keuangan yang detail dan akurat agar dapat diinformasikan kepada pihak pengelola dana dan aset. Poin yang kedua yaitu perusahaan nirlaba harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk evaluasi teratur terhadap penggunaan dana dapat memastikan bahwa organisasi tidak mengalami kerugian dan penggunaan dana dapat ditingkatkan. Dan poin yang ketiga yaitu perusahaan nirlaba harus memastikan bahwa biaya operasional mereka itu efisien dan melakukan evaluasi biaya operasional secara teratur dapat membantu perusahaan mengetahui area mana yang harus dapat ditingkatkan dan memberikan peluang untuk mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Poin yang keempat yaitu, jika ingin mendirikan suatu organisasi, kita harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Seperti yang kita lihat dari PT Yayasan Mercy dan PT Astra yang memiliki tujuan yang sangat berbeda, seperti membantu kemanusiaan dan mencari keuntungan finansial. Ini dapat mempengaruhi strategi operasional, kebijakan, dan pendanaan yang digunakan suatu organisasi.